12 trik psikologis yang digunakan oleh orang-orang cerdas. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah berdebat, namun tetap berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan? Mereka tidak memaksa. Mereka tidak terlalu menawan. Namun, ada sesuatu tentang cara mereka membawa diri, cara mereka merespon, cara mereka mengajukan pertanyaan yang tepat, yang benar-benar efektif. Orang-orang mendengarkan. Masalah mereda. Suasana berubah. Yang membedakan individu-individu ini dari yang lain bukanlah kecerdasan murni, melainkan kesadaran psikologis dan kemampuan menggunakan teknik perilaku yang halus untuk menangani situasi dengan lebih lancar. Setelah Anda mulai memperhatikannya, Anda tidak akan berhenti. Dan setelah Anda mulai menggunakannya, segalanya mulai terasa jauh lebih mudah. Nomor 1. Membangun hubungan lewat rasa kesal bersama. Pernahkah kamu merasa lebih dekat dengan seseorang saat kalian mengeluh tentang hal yang sama, seperti pengemudi yang tidak sopan atau antrean layanan pelanggan yang sangat lama? Itu bukan sekadar mengeluh, tapi cara untuk merasa lebih dekat. Orang cerdas sering menggunakan momen seperti ini untuk menjalin hubungan. Rasanya seperti mengatakan, "Hei, kita ada di tim yang sama." Cara ini cepat, emosional, dan bisa membuat orang lebih santai dengan mudah. Nomor 2. Menggunakan keheningan untuk mendapatkan kejelasan. Kadang-kadang, orang merasa ingin segera berbicara untuk mengisi keheningan. Tapi orang yang pintar dalam berkomunikasi justru membiarkan keheningan tetap ada, terutama saat seseorang terlihat tidak jujur, bingung, atau menghindari pertanyaan. Keheningan ini seperti memberi waktu kepada orang itu untuk berpikir, dan biasanya mereka akan menjelaskan lebih banyak, mengatakan hal-hal yang tadinya mereka sembunyikan, atau bahkan tanpa sengaja mengungkap lebih dari yang mereka maksudkan. Keheningan, kalau digunakan dengan bijak, bisa menjadi alat untuk menemukan kebenaran. Nomor 3. Mengalihkan kesalahan ke pembicaraan tentang proses. Kalau ada sesuatu yang salah, biasanya orang cepat bertanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Tapi itu bisa membuat orang merasa disalahkan. Orang yang pintar akan mengubah fokusnya. Mereka bertanya tentang proses, bukan menyalahkan orangnya. Misalnya, "Apa yang membuatmu memilih itu?" Atau "Bagaimana urutannya?" Atau "Apa yang ada di pikiranmu waktu itu?" Cara ini membuat pembicaraan menjadi tentang mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Hasilnya juga biasanya jauh lebih baik. Nomor 4. Menciptakan harapan perilaku dengan santai. Pernahkah kamu mencoba memberi pesan kepada seseorang tanpa terlihat memaksa? Orang pintar melakukan ini dengan cara yang ringan dan alami, seperti dalam percakapan sehari-hari. Daripada berkata, "Jangan terlambat," mereka lebih memilih mengatakan, "Kamu hebat. Belakangan ini kamu sering datang tepat waktu. Aku suka itu." Dengan cara ini, mereka secara halus mendorong orang lain untuk terus melakukan hal yang baik tanpa membuat tuntutan langsung. Ini membantu orang merasa yakin dan ingin memenuhi harapan tersebut tanpa tekanan. Jadi, lebih banyak orang yang akhirnya mengikuti harapan itu tanpa mereka sadari. Nomor 5. Menyesuaikan emosi sebelum menenangkan seseorang. Kalau ada orang yang sedang marah atau sedih, langsung menyuruh mereka untuk tenang saja, biasanya tidak membantu. Orang pintar tahu cara lain. Mereka mencoba ikut menunjukkan rasa yang sama dengan orang itu, supaya orang merasa dimengerti. Misalnya, mereka bisa berkata, "Aku ngerti banget kenapa kamu merasa kayak gini." Dengan cara ini, orang merasa lebih nyaman. Setelah itu, barulah perlahan-lahan mulai membuat suasana lebih tenang. Hasilnya, ketegangan akan berkurang dan lebih mudah untuk bicara baik-baik. Ini cara yang lembut dan penuh perhatian untuk membantu orang merasa aman sebelum memberi solusi. Nomor 6. Mengalihkan kontak mata dengan cermat. Kontak mata memang menunjukkan percaya diri, tapi terlalu banyak bisa terasa tidak nyaman atau seperti menantang. Orang pintar
tahu kapan waktunya mengalihkan pandangan. Biasanya, setelah mereka mengatakan sesuatu yang penting atau berkesan. Ketika mereka berhenti menatap, itu membuat orang lain berpikir lebih dalam tentang apa yang baru saja dikatakan. Seperti memberi jeda untuk merenung. Ini cara sederhana, tapi kuat untuk menarik perhatian, tanpa terlihat mendominasi percakapan. Nomor 7. Menyampaikan ide dengan cara santai dan ringan. Kadang-kadang, memperkenalkan ide baru bisa ditolak kalau terasa terlalu memaksa. Orang pintar punya cara yang lebih mudah. Mereka menyampaikan ide itu sebagai kemungkinan, bukan sebagai perintah langsung. Misalnya, daripada berkata, "Kita harus melakukan ini," mereka berkata, "Bagaimana kalau kita mencoba ini?" Cara ini membuat orang lain lebih nyaman untuk memikirkan ide tersebut tanpa merasa tertekan. Dan biasanya, orang lebih cepat setuju dengan cara ini dibandingkan kalau idenya langsung disampaikan secara tegas. Nomor 8. Berpura-pura tidak tahu untuk mengamati lebih baik. Kadang-kadang, cara terbaik adalah pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau orang merasa kamu tidak berbahaya, mereka jadi lebih santai. Mereka tidak terlalu hati-hati dan mulai bicara lebih bebas. Orang pintar sering menggunakan cara ini saat sedang negosiasi, berbicara serius, atau bahkan dalam wawancara. Bukan untuk menipu, tapi untuk lebih memahami situasi. Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan informasi penting, waktu untuk berpikir, dan tahu apa yang sedang terjadi di balik layar. Nomor 9. Meminta pendapat, bukan sekadar bantuan. Ada perbedaan besar antara meminta orang untuk membantu dan meminta pendapat mereka. Kalau kita meminta pendapat, itu membuat mereka merasa dihargai dan dipercaya. Orang pintar tahu bahwa dengan berkata, "Aku percaya pada pendapatmu," dibandingkan, "Aku butuh bantuanmu," orang lain akan merasa lebih nyaman dan dihormati. Cara ini membuat mereka lebih terbuka dan lebih siap membantu. Dengan pendekatan ini, permintaan jadi terasa lebih ringan, tapi tetap efektif. Nomor 10. Mengelola harapan dan melebihi ekspektasi secara diam-diam. Ada orang yang suka membesar-besarkan janji, tapi hasilnya tidak sesuai. Orang pintar punya cara yang berbeda. Mereka membuat harapan tetap sederhana, dan kemudian diam-diam memberikan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan. Misalnya, mereka bilang akan menyelesaikan tugas pada hari Jumat, tapi ternyata sudah selesai dengan hasil yang bagus pada hari Kamis. Mereka tidak membanggakan diri atau membuat pengumuman besar. Mereka hanya bekerja dengan tenang, menunjukkan kemampuan yang konsisten, sehingga orang semakin percaya dan mau kembali lagi. Ini cara yang sangat baik, terutama untuk bisnis. Nomor 11. Memulai dengan pertanyaan, bukan berdebat. Dalam situasi tegang, seperti diskusi panas atau debat, langsung mengemukakan pendapat sering membuat orang lain jadi defensif. Begitu kita mengambil sisi, mereka bisa merasa terancam, dan pembicaraan berubah menjadi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi, orang pintar memilih untuk tetap netral dan mulai dengan bertanya. Misalnya, mereka menanyakan sesuatu yang terbuka dan bijak, seperti, "Apa yang membuatmu berpikir begitu?" Atau, "Bagaimana kamu melihat hal ini?" Dengan cara ini, orang merasa dihargai, bukan diserang. Mereka jadi lebih terbuka untuk berbicara, berpikir ulang, atau bahkan mempertimbangkan pandangan yang berbeda. Nomor 12. Memberikan masukan sebagai bentuk bantuan. Memberikan masukan kadang sulit, terutama jika orang yang menerimanya mudah merasa tersinggung. Orang pintar tahu bahwa caranya adalah mengubah bagaimana masukan itu disampaikan. Mereka menghindari terlihat seperti mengkritik atau memperbaiki. Sebaliknya, mereka menyampaikan masukan sebagai sesuatu yang membantu, seperti sebuah saran, wawasan, atau bahkan bantuan kecil. Cara ini langsung mengubah suasana. Masukan terasa seperti dukungan, bukan penilaian. Saat orang merasa Anda mencoba membantu mereka, bukan mengoreksi mereka, mereka lebih mungkin mendengarkan, berpikir ulang, dan menggunakan masukan Anda.
Intinya adalah, orang pintar tidak mengendalikan orang lain. Mereka memahami mereka. Mereka mempelajari perilaku manusia seperti ilmu. Mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan mereka merespons dengan penuh niat. Di atas segalanya, mereka bermain untuk jangka panjang. Jadi, lain kali saat Anda berada dalam percakapan sulit, negosiasi tricky, atau mencoba mendekatkan diri dengan seseorang, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan oleh orang pintar saat ini? Anda mungkin akan menemukan bahwa jawabannya bukan dengan lebih keras, cepat, atau memaksa. Jawabannya lebih tenang, pintar, dan jauh lebih efektif. Jika Anda menikmati penjelasan ini, berikan like dan share dengan teman-teman Anda, supaya kami bisa terus membuat lebih banyak konten. Untuk lebih banyak video menarik seperti ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi. Juga, untuk belajar tentang banyak topik menarik lainnya, pastikan untuk memeriksa video kami yang lain. Terima kasih sudah menonton.